Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tak ada jeda dari luka? Baru saja sembuh dari satu masalah, datang lagi ujian yang lain. Air mata sudah seperti sahabat, dan setiap malam terasa sunyi walau dunia ramai. Kamu bertanya dalam hati, kapan semuanya akan berakhir? Sampai kapan aku harus bertahan? Sahabat jiwa terpilih, jika kamu saat ini berada di titik paling lelah, jika hatimu sudah hampir menyerah, maka bisa jadi itu bukan pertanda akhir dari segalanya. Tapi justru, itu pertanda bahwa semuanya akan segera berubah. Karena di balik ujian yang panjang, Tuhan sedang merancang kejutan. Dan hanya mereka yang bertahan hingga akhir, yang akan melihat cahaya itu muncul dari balik gelapnya perjalanan. Video ini akan membawamu menyusuri 3 tanda penting, bahwa ujian beratmu, luka hatimu, air matamu, akan segera diganti dengan takdir yang lebih baik dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Tetap bersama kami sampai akhir. Karena bisa jadi, ini adalah jawaban dari doa-doamu selama ini. Tanda pertama, hatimu mulai ikhlas, meski lukanya belum sembuh. Kadang kita berpikir bahwa ikhlas adalah saat hati sudah tenang dan tidak sakit lagi. Kita menyangka bahwa untuk bisa menerima, luka kita harus benar-benar hilang dulu. Tapi ternyata, ikhlas sejati justru lahir di tengah luka yang masih berdarah. Seseorang yang mulai ikhlas bukan berarti dia tidak terluka lagi, tapi dia sudah tidak ingin lagi menyalahkan takdir. Bayangkan ini, ada seseorang yang selama bertahun-tahun berdoa agar dipertemukan dengan pasangan yang baik. Ia jatuh cinta, menikah, lalu dihianati. Ia tersungkur dalam duka yang dalam. Hatinya hancur, setiap hari menangis. Tapi satu waktu, di tengah sujud panjang malamnya, dia berkata pelan, "Ya Allah, aku pasrah. Kalau memang bukan dia takdirmu untukku, aku akan tetap mencintai MU." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi di mata langit, itu bisa mengguncangkan takdir. Karena saat seseorang mulai ikhlas, meski luka masih hangat, maka jiwanya sedang menunjukkan bahwa dia sudah naik kelas. Ikhlas tidak muncul seketika. Ia hasil dari luka yang berulang. Perlu kamu tahu, ikhlas bukan tombol yang bisa kamu tekan dalam sehari. Ia adalah hasil dari hati yang patah berkali-kali, tapi tidak menyerah. Kamu akan mulai merasakannya ketika kamu tidak lagi marah ketika mengingat masa lalu. Kamu bisa melihat wajah orang yang menyakitimu tanpa ingin membalas. Kamu berhenti menuntut keadilan dan mulai mendoakan dengan tulus. Semoga dia bahagia juga. Inilah titik yang menandakan bahwa ujianmu hampir selesai. Karena ternyata, ujian yang sebenarnya bukan soal masalahnya, tapi soal bagaimana kamu memandang masalah itu. Perasaan ringan itu adalah isyarat dari langit. Coba perhatikan, dulu, kamu merasa sesat tiap kali bangun pagi. Tapi belakangan, kamu mulai merasa ada yang lebih ringan. Kamu tidak tahu kenapa, tapi kamu merasa, sepertinya aku mulai bisa menerima semua ini. Itu bukan ilusi. Itu adalah bisikan lembut dari langit yang mengatakan, kamu sudah siap untuk diberi sesuatu yang baru. Ketika hatimu mulai ikhlas, alam pun ikut berubah. Jalan-jalan hidupmu perlahan mulai terbuka. Pertemuan-pertemuan baik mulai muncul. Doa-doa lama mulai menampakkan hasil. Tapi ingat, Allah tidak pernah terburu-buru karena Ia ingin semua diberikan di waktu yang paling tepat. Kenapa harus ikhlas dulu sebelum ujian berakhir? Karena jika tidak, kamu akan membawa luka lama ke nikmat yang baru. Dan itu akan merusaknya. Contohnya begini, Allah ingin memberimu pasangan terbaik. Tapi kalau kamu belum ikhlas dengan mantanmu yang menyakitimu, kamu akan mencurigai pasangan baru itu dengan luka yang lama. Allah ingin memberimu rezeki melimpah. Tapi jika kamu belum ikhlas dengan masa lalu yang miskin, kamu akan hidup dalam ketakutan kehilangan lagi. Maka, Allah membersihkan dulu hatimu melalui ujian. Sampai kamu bisa berkata, kalau memang ini yang terbaik menurut MU, ya Allah, aku terima. Kalau bukan, aku juga tak percaya pada MU. Itulah ikhlas tingkat tinggi. Dan orang-orang yang sudah sampai ke tahap ini adalah jiwa-jiwa pilihan yang akan segera melihat bagaimana hidup mereka berubah secara tak terduga. Tanda-tanda kamu sudah mulai ikhlas. Berikut ini beberapa tanda yang bisa kamu rasakan saat hatimu mulai ikhlas meski belum sembuh sepenuhnya.
1. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, "Kenapa aku?" Tapi kamu mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" 2. Kamu tidak lagi berharap orang yang menyakitimu meminta maaf. Kamu tahu, pengampunan bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan jiwamu sendiri. 3. Kamu tidak ingin balas dendam, tapi kamu ingin hidupmu tenang. Kamu sadar, membalas hanya membuatmu terikat dengan luka itu lebih lama. 4. Kamu berhenti mengejar pengakuan manusia. Karena kamu tahu, yang paling penting hanyalah pandangan Allah terhadapmu. Allah paling dekat ketika hati sedang hancur. Ada satu rahasia yang harus kamu tahu. Saat kamu sedang paling sakit, paling hancur, paling tak punya apa-apa, justru disitulah Allah paling dekat. Karena pada saat itu, doamu paling tulus, sujudmu paling lama, air matamu paling jujur, dan itulah saat yang sangat Allah cintai. Jangan heran jika ujianmu segera berakhir setelah kamu benar-benar ikhlas. Karena Allah Maha Tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkatmu dari lembah penderitaan menuju puncak kemenangan. Jadi jika kamu hari ini merasa belum sembuh, tapi kamu sudah bisa menerima, maka ketahuilah, kamu sudah menang. Dan sebentar lagi, Allah akan tunjukkan kenapa semua ini harus kamu lewati. Jangan hentikan langkahmu, karena setiap detik kesabaranmu sedang ditulis oleh para malaikat dan akan dibalas oleh Tuhan dengan sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang pernah kamu impikan. Tanda kedua, hidupmu tiba-tiba dipenuhi hal-hal yang memperbaiki dirimu. Kadang, ujian berat membuat seseorang merasa putus asa. Segalanya terasa hancur, masa depan tampak kabur. Tapi anehnya, justru di tengah kehancuran itu, hal-hal baik mulai bermunculan perlahan. Bukan dalam bentuk uang yang datang tiba-tiba. Bukan dalam bentuk kabar gembira yang luar biasa, tapi lebih halus, lebih mendalam. Kamu tiba-tiba merasa ingin mendekat pada Tuhan. Kamu mulai lebih sering merenung daripada mengeluh. Kamu lebih memilih diam dan berdoa daripada curhat pada manusia. Inilah tanda bahwa ujianmu sudah mendekati akhir. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena Allah telah melihat perubahan besar dalam dirimu. Ujian itu pembersih jiwa, dan perubahan adalah pertanda berkah akan tiba. Sahabat jiwa yang terpilih, Allah tidak menurunkan ujian hanya untuk menyakitimu. Ia menurunkan ujian agar kamu bangun, agar kamu sadar. Dan ketika kamu mulai membuka mata hatimu, Allah mulai mengatur sekitarmu. Kamu bertemu orang baru yang lebih sehat secara emosional. Kamu mendengar ceramah yang seakan menjawab semua pertanyaan batinmu. Kamu menemukan buku, video, atau postingan yang menyentuh hatimu dan membuatmu menangis tanpa tahu kenapa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta, cara Allah, untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa perjalananmu sebentar lagi akan sampai. Dulu kamu sibuk mengejar dunia, kini kamu lebih sibuk mengevaluasi diri. Salah satu perubahan paling besar yang sering terjadi menjelang akhir ujian berat adalah pergeseran fokus. Dulu kamu sibuk mengejar validasi orang lain. Kamu ingin dihargai, dipuji, diterima. Tapi kini, kamu lebih banyak menunduk. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar. Yang paling penting adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kamu mulai menjaga syalatmu dengan lebih baik, membangun kebiasaan baru yang menyehatkan jiwamu, melepaskan kebiasaan lama yang merusak dirimu sendiri, atau tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Lebih banyak bersyukur, walau keadaan belum berubah. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang diperbaiki. Dan saat jiwa sudah bersih, takdir baru pun siap turun dari langit. Perubahan diri adalah doa yang dikabulkan dalam bentuk yang paling murni. Kita sering berdoa, "Ya Allah, ubahlah hidupku." Tapi kita lupa, hidup tidak akan berubah sebelum kita yang berubah terlebih dahulu. Maka ketika kamu mulai merasa, kamu tidak nyaman lagi berada dalam pergaulan yang buruk. Kamu jadi ingin hijrah, ingin belajar agama, ingin lebih tenang. Kamu mulai menjaga hati, pikiran, dan mulutmu. Itu berarti doa-doamu sedang dijawab. Allah sedang mengubahmu dari dalam. Dan hanya mereka yang mampu bertumbuh dari dalam, yang mampu menerima nikmat besar dari luar. Kebiasaan baik yang tiba-tiba muncul adalah tanda jalan sudah terbuka. Perhatikan, sahabat,
Apakah belakangan ini kamu merasa tiba-tiba ingin bangun malam dan berdoa, walau sebelumnya kamu jarang sholat? Tiba-tiba ingin minta maaf ke orang yang pernah kamu sakiti? Tiba-tiba ingin lebih banyak menyendiri dan merenungi hidup? Itu bukan rasa aneh biasa. Itu adalah getaran perubahan. Allah sedang membentuk kamu menjadi pribadi baru. Karena terkadang, perubahan besar dalam hidup tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan begitu hatimu siap, Allah akan kirimkan keajaiban dari arah yang tidak kamu duga. Hidup yang dipenuhi perbaikan adalah pertanda ujianmu hampir selesai. Coba bayangkan seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan, dikhianati pasangan, dihina keluarga. Tapi dari kehancuran itu, dia mulai menulis buku. Dia mulai rajin ke masjid. Dia mulai berdagang dengan jujur. Dia mulai menemukan kembali makna hidup yang pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, tanpa diduga, ia mendapatkan tawaran kerja dari seorang yang pernah membaca tulisannya. Ia bertemu dengan orang baik yang menghargai perjuangannya. Hidupnya berubah total. Semua itu diawali dari satu hal, perubahan diri. Jadi ketika kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini dipenuhi oleh hal-hal yang memperbaiki jiwamu, bersyukurlah, karena itu tanda kuat bahwa ujianmu akan segera berakhir dan masa depanmu sedang dibentuk. Jika saat ini kamu belum melihat perubahan besar dari luar, tapi hatimu mulai terasa lebih tenang, pikiranmu mulai jernih, dan kamu lebih dekat pada Tuhan, maka kamu sudah sangat dekat dengan jawaban dari doa-doa panjangmu. Ujian bukan tentang mengalahkan masalah, tapi tentang bagaimana kita mengubah diri menjadi versi terbaik yang mampu menjemput takdir besar yang sudah lama menunggu. Teruskan langkahmu, karena perubahan kecil dalam dirimu hari ini akan menjadi jembatan menuju kehidupan baru yang akan membuatmu berkata, "Ya Allah, terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkanku." Tanda ketiga, ujianmu semakin berat sesaat sebelum ada terobosan besar. Sahabat jiwa terpilih, pernahkah kamu berada di titik terendah dalam hidup? Titik di mana kamu merasa sudah tak sanggup lagi? Titik di mana kamu berkata, "Ya Allah, kalau ini terus begini, aku bisa hancur." Tapi, justru itulah tanda ketiga bahwa ujianmu akan segera berakhir. Kenapa? Karena dalam banyak kisah orang-orang besar, momen paling berat dalam hidup mereka justru terjadi beberapa langkah sebelum takdir mereka berubah secara drastis. Semakin berat, semakin dekat. Allah tidak pernah salah dalam mengatur waktu. Dia tahu kapan seseorang harus didera ujian, dan kapan harus dibebaskan. Tapi sebelum datangnya keajaiban, selalu ada tekanan terakhir. Selalu ada benturan pamungkas, yang tujuannya hanya satu, melahirkan versi terbaik dari dirimu. Ingat, fajar datang setelah malam yang paling gelap. Kelahiran terjadi setelah kontraksi yang paling menyakitkan. Keajaiban muncul sesaat setelah kamu merasa ingin menyerah. Jadi jika hidupmu terasa semakin berat akhir-akhir ini, kalau masalah datang bersamaan dari segala arah, itu bukan kutukan. Itu bukan keburukan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan untuk turun dari langit. Ujian pamungkas tes kesiapan. Coba bayangkan ini, seorang murid bisa naik kelas bukan saat pelajarannya mudah, tapi setelah menghadapi ujian akhir. Dan ujian akhir itu selalu terasa lebih sulit. Tapi jika dia bertahan, lulus, dan tetap percaya, dia akan naik ke tingkat berikutnya. Begitu juga kamu, saat kamu diuji habis-habisan. Kehilangan uang, kehilangan orang tercinta, dikhianati, disakiti, dipermalukan, merasa sepi meski di tengah banyak orang. Maka bisa jadi itulah ujian pamungkasmu sebelum Allah membukakan jalan baru. Ujian yang terlihat seperti akhir segalanya, itu justru awal dari segalanya. Simbol benturan tekanan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melahirkan. Lihatlah bagaimana batu berlian terbentuk. Berlian bukan terbentuk dari kemewahan, tapi dari tekanan yang sangat besar di kedalaman bumi dalam waktu yang sangat lama. Jiwamu pun demikian. Ujian hidup yang paling berat kadang hadir bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu akan dilahirkan kembali sebagai sosok yang lebih kuat. Dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa bertahan sampai akhir. Mereka yang sabar dalam kehancuran, mereka yang tetap bersujud meski hidup rasanya tak adil.
Itulah orang-orang yang akan disambut oleh terobosan besar yang telah Allah siapkan diam-diam. Tanda-tanda ujianmu hampir selesai. Berikut ini tanda-tanda yang sering muncul sesaat sebelum hidupmu berubah secara drastis. 1. Tekanan bertambah, tapi hatimu mulai tenang. Dulu panik, sekarang meski masih sulit, kamu berkata dalam hati, "Aku tahu Allah bersamaku." 2. Kamu mulai kehilangan banyak hal, tapi semakin merasa ringan. Tiba-tiba kamu kehilangan teman, pekerjaan, relasi, tapi kamu merasa lebih damai. 3. Doamu jadi lebih sederhana, tapi lebih dalam. Kamu tak lagi meminta hal spesifik. Kamu hanya minta satu hal. Ya Allah, cukup Engkau bersamaku. 4. Tiba-tiba muncul jalan kecil yang tidak kamu rencanakan sebelumnya. Misalnya, ada tawaran kerja yang tak kamu cari, ada orang baik yang datang tanpa kamu minta, ada peluang yang muncul saat kamu sudah hampir putus asa. Inilah tanda bahwa Allah sudah mulai membuka pintu takdir barumu. Hanya satu langkah lagi, jangan mundur. Sahabat, jika kamu merasa hari ini adalah hari terberat dalam hidupmu, maka yakinlah, kamu sudah sangat dekat. Sangat dekat. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka berhenti satu langkah sebelum keajaiban datang. Jangan lakukan itu. Jika kamu bisa bertahan hari ini, kamu akan melihat hal yang tak pernah kamu bayangkan terjadi esok hari. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Satu hal yang perlu kamu tanamkan baik-baik dalam hatimu. Semakin dalam kamu tenggelam dalam kesulitan, semakin besar nikmat yang akan kamu timba ketika berhasil keluar darinya. Ujian berat di akhir bukan pertanda Allah membencimu, tapi karena Dia ingin kamu melihat langsung keajaiban yang Dia siapkan. Jadi jangan menyerah. Jangan hentikan sujudmu. Jangan lupakan doamu, karena bisa jadi langkahmu hari ini adalah langkah terakhir sebelum pintu itu terbuka. Sahabat jiwa yang terpilih, hidup memang tak selalu mudah. Kadang yang kita sayangi pergi, yang kita harapkan justru mengecewakan, dan yang kita perjuangkan seakan sia-sia. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap tetes air matamu dicatat. Setiap doa lirihmu di malam sunyi terdengar di langit. Setiap kesabaranmu sedang ditukar dengan sesuatu yang tak terbayangkan. Jika hatimu hari ini mulai ikhlas, jika hidupmu mulai dipenuhi dengan perubahan baik, dan jika ujianmu tiba-tiba terasa makin berat, maka bersiaplah, karena mungkin dalam hitungan hari, Allah akan mengganti segalanya dengan cara yang paling indah. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berdoa, karena jiwa yang bertahan di ujung kesabaran adalah jiwa yang akan melihat cahaya kemenangan paling terang. Terima kasih telah menonton. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu bagikan kepada mereka yang sedang berjuang. Karena bisa jadi, lewatmu, mereka akan kembali menemukan harapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.